warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua masih diberikan kesehatan, gak ada yang sakit meskipun masih dalam kondisi pandemi karena COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lili Farida. Saya kader Posbindu PTM dari Desa Langon. Di video saya kali ini, saya ingin berbagi pengetahuan mengenai salah satu penyakit tidak menular, namun sangat berbahaya, bahkan bisa dikatakan sebagai penyakit sejuta umat, yaitu hipertensi. Apa sih hipertensi itu? Hipertensi atau yang sering disebut sebagai tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan yang menggambarkan di mana tekanan darah di atas rata-rata normal yang ditunjukkan oleh angka tekanan darah sistolik dan diastolik pada hasil pemeriksaan. Dikatakan hipertensi jika angka tekanan darah sistolik dan diastolik lebih dari 140/90 mm merkuri pada 2 kali pemeriksaan di hari yang berbeda. Angka tekanan darah sistolik adalah jumlah yang dihitung dalam setiap detak ketika jantung berkontraksi dan mendorong darah melalui arteri ke seluruh tubuh. Angka tekanan darah sistolik yang normal adalah 120 mm merkuri. Sedangkan tekanan darah diastolik adalah tekanan darah di dalam arteri ketika jantung tidak berdegup. Angka tekanan darah diastolik yang normal adalah 80 mm merkuri. Tahukah kalian bahwa hipertensi disebut juga sebagai si pembunuh senyap atau bahasa kerennya the silent killer? Kenapa? Karena pada umumnya penderita hipertensi tidak mengalami gejala atau keluhan yang dirasakan, sehingga mereka baru menyadari ketika sudah terjadi komplikasi. Memang pada umumnya hipertensi atau tekanan darah tinggi itu tidak disertai dengan gejala atau keluhan. Namun ada beberapa orang yang mengalami gejala atau keluhan tertentu, diantaranya seperti sakit kepala, pusing, nyeri pada bagian tengkuk leher, jantung berdebar-debar, nyeri atau sakit pada bagian dada, mudah lelah, susah tidur, dan lain-lain. Lalu, faktor apa saja sih yang bisa menyebabkan terjadinya hipertensi? Faktor yang bisa menyebabkan terjadinya hipertensi dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, faktor yang tidak dapat dirubah, dan yang kedua adalah faktor yang dapat dirubah. Untuk faktor yang tidak dapat dirubah, hal ini sangat berkaitan dengan 1. Umur. Semakin bertambahnya umur atau semakin tua, maka pembuluh darah menjadi kurang elastis atau kaku, sehingga bisa menyebabkan terjadinya tekanan darah tinggi. Dan yang kedua, jenis kelamin atau gender. Menurut penelitian, ternyata wanita itu lebih berisiko terkena hipertensi dibandingkan laki-laki. Dan yang ketiga adalah riwayat keluarga atau keturunan. Jadi untuk kalian yang memiliki riwayat keluarga atau keturunan penderita hipertensi, maka akan lebih berisiko terkena hipertensi juga. Sedangkan untuk faktor yang kedua, faktor yang dapat dirubah, hal ini sangat berkaitan dengan gaya dan pola hidup yang tidak sehat, yaitu seperti merokok, kurangnya konsumsi serat, minum minuman beralkohol, berat badan yang berlebih, konsumsi garam yang berlebih, stres, tingginya kolesterol. Lalu, perlu kalian ketahui juga bahwa hipertensi itu tidak dapat disembuhkan. Namun, hipertensi dapat kita cegah dan kita kendalikan, yaitu dengan cara menerapkan gaya hidup sehat dan pola hidup cerdik dan patuh. Apa sih pola hidup cerdik dan patuh? Cerdik adalah kepanjangan dari C. Cek kesehatan secara berkala, E. Enyahkan asap rokok, R. Rajin beraktivitas dan olahraga fisik, D. Diet dengan gizi yang seimbang, I. Istirahat yang cukup, dan K. Kelola stres. Sedangkan untuk patuh sendiri kepanjangan dari P. Periksakan kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter, A. Atasi penyakit dengan konsumsi obat yang tepat dan teratur, T. Tetap berdiet dengan gizi yang seimbang, U. Upayakan beraktivitas dan olahraga yang aman, dan H. Hindari asap rokok, minum minuman beralkohol, dan zat karsinogen lainnya. Selain hal itu, hipertensi juga dapat kita kontrol dengan cara kurangi konsumsi garam dan lemak yang berlebih, tetap jaga berat badan dan lingkar pinggang yang ideal, yaitu untuk laki-laki kurang dari atau sama dengan 90 cm, dan untuk wanita kurang dari atau sama dengan 80 cm. Dan jangan lupa hindari konsumsi minum-minuman yang mengandung kafein. Jaga tekanan darah Anda tetap terkontrol agar terhindar dari komplikasi hipertensi yang lebih serius, diantaranya seperti gagal jantung, kerusakan pada mata atau retina, stroke, kerusakan pada ginjal, gangguan pada saraf, bahkan kematian.
Jika ditemukan hipertensi, segera konsultasikan ke tenaga kesehatan terdekat agar mendapatkan penanganan lebih lanjut. Mari jaga kesehatan kita sebelum terlambat, menjaga lebih baik daripada mengobati. Ayo datang ke Pospindu PTM. Jangan lupa tetap pakai masker, jaga dan patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa juga, ayo ikut vaksinasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 aman, halal, teruji. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam germas, sehat, bugar, produktif, ceria. Cegah sakit itu penting.